Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga diberi kekuatan untuk tetap bertahan. Di video sebelumnya, kita pernah mereview sepeda motor ini ya, sebuah Kawasaki Versys X 250 Tourer. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, bisa ditonton dulu di sini ya, atau klik link yang ada di deskripsi. Karena di video kali ini, kita akan fokus membahas pada bagaimana pemeliharaannya, bagaimana perawatannya, perbaikannya ya, serta pengalaman touring menggunakan Kawasaki Versys X 250 Tourer ini. Masih bersama saya Abisar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive, Make It Sweet. Seperti yang sudah saya katakan pada video review, bahwa Kawasaki Versys X 250 Tourer yang sudah ada bersama saya ini, ada di samping saya, itu digunakan untuk touring bepergian jauh antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara. Wah, udah mengalami perjalanan yang sangat jauh ini sepeda motor. Pasti sangat banyak ya pengalaman touringnya, pengalaman di jalan, pengalaman yang seperti itulah, pengalaman berkendaranya juga. Dan juga karena sering dipakai, pasti juga banyak pengalaman merawatnya, banyak pengalaman mengenai pemeliharaannya. Bagaimana sih memelihara sepeda motor yang sering dipakai touring, apalagi ini sepeda motor 250 cc ya kan, 250 cc yang khusus untuk touring dan adventure. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama ownernya biar makin jelas. Oke, Sweet. Ini dia Mas Ian, owner dari Kawasaki Versys X 250 ini. Nah, Mas Ian ini pernah tampil juga di salah satu video Sweet Automotive, yaitu waktu vlog ini ya Mas, Gurah Mesin ya? Ya, vlog sepeda motor waktu yang Gurah Mesin itu. Nah, ini yang punya bengkel Acong Motor. Nah, di sana melayani apa aja Mas? Gurah mesin, full injector cleaner, scan ECU, dan lain-lain. Mantau. Mantau. Nah, ini Mas, sepeda motor ini ya. Iya. Ini kan aduh. Nah, ini gimana sih Mas perawatannya, perbaikannya, peliharaannya gitu? Kayak misal servis rutin atau gimana sih? Untuk perbaikannya sih kita yang jelas servis rutin aja ya, ganti oli, terus kayak ganti filter terus udara, filter oli, filter gitu. Udara, terus yang paling yang udah sempat ganti sih kampas rem. Itu jelas ya Mas, kampas rem itu sudah kampas jelas. Rem, terus rantai, gear, dan ya paling sih servis kayak Gurah mesin sendiri sih. Oh iya, di bengkel sendiri ya? Ya, di bengkel sendiri tentunya. Nah, itu kalau spare partnya nih Mas, kayak tadi kampas rem, ada rantai, terus filter itu dapat dari mana? Kebetulan karena motor ini peminatnya agak jarang ya, jadi ya untuk partnya itu agak susah sih memang. Itu dari susah. Kawasaki. Jadi, langsung. Untuk kita mau cari spare part itu kalau di dealer-dealer yang mungkin masih agak kecil agak susah sih. Jadi kadang kita beli online atau indan dulu di dealer, biasanya seperti itu. Untuk harga tetap masuk akal tapi Mas, maksudnya ya sebanding lah sama harga motornya gitu juga. Nah, kalau untuk harga motornya enggak, maksudnya harga spare partnya gitu loh. Harga spare partnya, kalau untuk harga spare partnya sih enggak mahal-mahal banget lah ya. Sama kayak motor lain juga kan yang kalau untuk ya. Sekelas CC ini sih ya buat kalau mungkin kalau buat saya nggak terlalu mahal ya, cuman kalau buat misal dibandinginnya kalau dibandingin sama yang kayak 150 cc gitu 150 cc itu udah enggak ya. Jauh harganya. Oh iya. Terima kasih Mas. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Untuk kampas rem itu lumayan harganya sih. Mungkin kalau udah memang istilahnya niat untuk membeli motor ini, mungkin ya udah resiko untuk beli part dengan harga yang segitu. Udah gak kerasa mungkin ya di situ. Apalagi ini versi yang ABS ya Mas. Yang ABS. Jadi mungkin kampasnya lebih mahal daripada yang versi yang City yang tanpa ABS ya. Biasanya sih gitu. Biasanya seperti itu. Cuman kita juga belum pernah ngecek tanya untuk harga yang non ABS. Oke Mas, kita sambil ngobrol sambil ngopi dulu ya Mas. Oke, diminum ini kopinya. Iya, diminum, masa dibuang. Seruput. Mantap.
Mantau. Ini Mas udah touring kemana aja nih? Kalau touring saya bulan tahun 2000 kemarin ya 2019. 2000 sebelumnya 2018 Hah? saya keliling Sulawesi baru Iya. Sulawesi semua sekitar 3 bulanan baru Dari sampai pulang. bulan apa itu? Dari bulan Juli sampai September Nah, itu Sulawesi ya, full semua itu. Sulawesi. Terus kemana lagi Mas tahun berikutnya? Nah tahun berikutnya kebetulan diajak teman untuk bikin charity di Flores. Kita bikin di Flores. Saya jalan full ya belum Flores belum full sih. Sampai Timor Leste. Wah, berarti Sampai antar Timor negara Leste. ini ya. Nah, ya, cuman belum sampai ngabisin Flores belum. Oh, masih berapa gitu ya? Masih beberapa pulau yang sempat disinggahi. Berarti menggunakan motor ini ya Mas? Ya pasti menggunakan motor ini. Ini yang paling berkesan apa sih waktu touring Mas? Kalau untuk kesan sih banyak sih. Kita lihat dapat view-nya dapat, terus komunikasinya, sosialnya sama masyarakat lokal juga dapat. Ya, bisa lebih mengenal juga ya. Bisa lebih mengenal. Kalau untuk dari segi sepeda motornya, ini dibawa ke sana kemari gitu ada trouble gitu nggak sih Mas? Kebetulan sih belum pernah trouble ya. Tapi kalau untuk mungkin karena untuk ban bocor itu udah pernah sih, udah pernah. Terus trouble yang berat-berat belum pernah. Belum pernah. Nah. Ya. Berarti masih oke lah ya. Udah. Okay. Berarti ini udah jalan berapa kilometer ini? Untuk sekarang udah 36.000. Umur sepeda motor? Umur sepeda motor baru 2 tahun. 2 tahun udah 2 tahunan. Itu buat jalannya tapi sekali jalan langsung sekali jalan langsung jauh. Nggak pernah. Mulai di kota itu nggak pakai ini ya Mas? Nah, kalau di kota sih ya kadang-kadang kalau untuk memanasin mesin ya muter aja sih nggak apa. Ini Mas kalau saya lihat tuh motornya masih mulus banget ini. Wah, kayak keluar dealer gitu apa nggak pernah kegores atau gimana Mas? Sebenarnya sering sih kegores, kegores kayak apa namanya jatuh yang waktu jatuh touring gitu. Ibaratnya waktu touring pas lewatin jalan yang agak berbatu atau apa dan jatuh sih. Jatuhnya nggak langsung, maksudnya wah tapi terus enggak, gitu enggak ya? Jatuh paling udah sempat ngerem berhenti baru jatuh. Gitu ya. Istilahnya jatuh bego. Iya. Biasanya Mas. Malu-maluin ya. Jatuh malu-maluin. Ya kalau yang penting orangnya dan motornya aman ya kan. Bodi berarti nggak pernah ada yang rusak Mas. Ada sedikit sih goresan cuman ya sedikit banget sih. Oh, berarti belum cuma terus diganti gitu nggak sampai ya? Nggak sampai. Terus ini Mas kan jalannya jauh-jauh, udah kemana aja gitu pasti ngitung konsumsi BBM lah ya Mas. Itu berapa Mas? Kalau konsumsi BBM buat ini sih termasuk irit sih. Kadang kalau kita pas jalan santai itu sekitar 140 lah. 1 liter 40 km kelas 250 cc 2 silinder. Itu mantau gitu. Cukup irit ya? Ya cukup irit sih. Tapi kalau kita pas tarik gas atau pas jalan-jalan yang agak susah itu ya sekitar 135, 130 nggak mesti sih. Tergantung medan juga. Berarti itu 1:40 itu waktu keadaan santai ya, jalannya santai. Kalau misal melewati yang medan-medan terjal atau kita butuh geber-geber gitu mungkin bisa sampai angka 1:30. Ya gini Mas, kalau touring jauh gitu kan kita perlu persiapan ini itu gitu kan. Saya juga mikir walah kalau pergi jauh gitu sampai 3 bulan tuh bawanya apa aja sih? Terus yang harus dipersiapin itu apa aja? Kalau uang udah mesti ya. Ya kalau uang pasti. Fisik juga harus. Ya, fisik juga ya harus fit gitu ya. Selain itu? Kalau selain itu sih paling ya kayak pakaian, P3K, terus toolkit. Toolkit pasti bawa. Obat-obatan, terus ya yang jelas surat-surat harus lengkap. Oh iya jelas itu. Itu harus pasti itu. Berarti selain itu ya alat pribadi itu ya. Ya pakaian, alat mandi bawa semua. Oke. Berarti enggak terus bawanya banyak banget enggak sih Mas? Kalau saya sih berhubung sama istri ya, jadi berdua ya. Jadi ya kita bawanya satu orang itu 6 setel. Oh gitu. Nah, satu orang 6 setel pakaian atas, pakaian bawah. Jadi ya kalau pas berhentinya lama 2 hari atau 3 hari kita nyuci dulu. Nyuci baru jemur, kering jalan lagi. Oh iya. Berarti
tetap touring, tetap menikmati indahnya alam, tetap menjaga kebersihan juga ya Mas. Gak kan Pasti. banyak ada biasanya yang touring gitu cuman bawa berapa setel gitu terus dipakai buat beberapa hari gitu ya. Ya itu nggak apa-apa sih, saya juga kadang ya ini Mas, berarti touringnya tuh bawa box itu ya, tripod Ya. box itu Full box. lah, full. Kadang masih malah tambah-tambah Mas, ada pralon atau apa, masukin buat jas hujan atau Oh apa. iya betul, buat jas hujan gitu-gitu juga ya. Itu juga masuk ke ini ya Mas, persiapan ya. Walaupun musimnya kemarau itu tetap Ya, bawa juga jas hujan itu ya. soalnya kadang Ya siapa yang tahu ya, di Pulau Jawa lagi musim kering ya, di sana musim hujan. bisa hujan gitu. Siapa yang tahu ya Mas. Nah itu barusan kan dari segi ini ya Mas, orangnya ya. Nah, kalau dari segi motornya itu apa aja sih yang perlu dipersiapin? Kalau untuk saya pribadi sih kalau pas jalan, kalau bisa buat saya sih part pasti baru. Part baru. Sebelum jalan itu part harus baru dulu. Ya, part baru. Demi menghindari trouble Ya, gitu ya Mas. part baru kita cek mesin segala macam, radiator apa segala macam baru kita Berangkat. baru berangkat. Berarti Kalau enggak- udah beres semua persiapan motor yang jelas kayak kampas rem itu harus dicek, air radiator, terus oli pasti. Itu Oli Mas, kan jauh nih. Mm-mm, Nah itu setiap perjalanan gitu ganti oli nggak sih? pasti ganti. Nah gantinya di tengah perjalanan gitu bisa. Ya pasti kalau pas kita nemu kalau showroom kadang kalau enggak ya kalau seumpama ada bengkel agak besar terus maksudnya yang punya toolkitnya atau yang bisa lah, kadang bengkel kecil nggak tentu tahu dia motor apa, terus buka filternya dia juga nggak punya toolkitnya. Jadi ya kadang-kadang kita nyari yang ini dulu. Tapi pasti tetap pasti ganti itu Mas. pasti ganti. Berapa sih kapasitas olinya ini untuk Kalau- ganti? Kalau oli sih 2 liter ya. 2 liter 2 itu liter. udah, maksudnya tanpa filter oli atau gimana? Tanpa ganti filter oli? Itu ganti filter itu 2 liter sih dapat. Oh kalau waktu ganti apa filter oli sekaliannya itu Iya. berarti 2 liter sekalian gitu. Iya, 2 liter Mas. Kalau tanpa ganti filter oli Tetap sama sih. tetap 2 liter juga isinya. Kalau saya tetap ngisi 2 liter sih. Gitu sih. Nah Mas, ini rencana Mas Ian ke depannya nih mau touring kemana nih? Kan Masnya udah lama ya nggak touring dari kemarin. Lagi keadaannya juga kayak gini Nah, Mas. itu sebenarnya kemarin itu kita ada planning sih sama temen satu. Tahun ini. Tahun ini kita rencana mau ke Kalimantan, Oh iya. Malaysia, Brunei, sampai Singapura. Barunya kita paling balik lagi ke Malaysia, baru turun Sumatera baru kita Pulau Jawa lagi. Gitu. Rencana, cuman karena COVID ini jadi karena tunda. keadaan seperti ini ya. Jadi kita nggak maksain lah daripada di lockdown nanti sana. Betul, malah nanti nggak bisa kemana-mana. Yang niatnya mau seneng malah jadi nggak seneng ya, malah sedih di sana lagi. Oke, jadi ya semoga segera terlaksana ya Mas. Amin amin. Baik Mas Ian, terima kasih sudah mau diajak ngobrol nih ya Mas. Oke. Nah, semoga kedepannya bisa kembali touring lagi Mas, bisa kembali menjelajah, berpetualang ya, melakukan hal-hal yang positif seperti charity yang sudah diceritakan Mas Ian tadi, dan semoga selalu sehat Mas. Amin. Makin sukses bengkelnya, semakin amin, lama ya, biar semakin banyak sepeda motor yang sehat juga ya kan. Begitu Mas. Sangat informatif ya Sweet. Oke, itu tadi Sweet bahasan kita, obrolan kita dengan owner sepeda motor ini ya, Kawasaki Versys X250 Tourer, yaitu Mas Ian. Nah, kalau barang yang kita pakai, barang yang sering kita pakai, kita rawat dengan benar, kita pelihara dengan benar, pasti akan memberikan hasil yang memuaskan juga untuk kita ya. Bahkan bisa untuk ya memuaskan lah, tidak mengecewakan. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, silakan untuk menekan tombol like. Serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Sweetomotive di sosial media, untuk Instagram @sweetomotive_id, dan untuk Facebook sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!